Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang besaran, satuan, pengukuran, dan angka penting. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gerak. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Menjelaskan konsep gerak lurus. 2. Menghitung gerak lurus. Ayo Jess, kita ke kantin. Aku lagi nggak pengen ke kantin. Aku mau belajar. Emang mau belajar apa? Ulangannya kan nanti, masih jam terakhir. Tentang gerak, Lis. Semalam aku belajar sedikit aja. Gerak. Gerak itu perubahan kedudukan atau tempat suatu benda terhadap titik acuan atau titik asalnya. Jenis gerak tergantung dari bentuk lintasannya. Kalau bendanya bergerak lurus disebut gerak lurus. Sedangkan jika lintasannya berbentuk melingkar disebut gerak melingkar. Apalagi yang kau ingat, Lis? Aku pengen denger. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dihitung dari kedudukan awal. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Misal, kita maju ke depan 5 langkah. Kemudian maju lagi 2 langkah. Setelah itu kita mundur 3 langkah. Jarak yang kita tempuh 5 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 10 langkah. Sedangkan perpindahannya, kita tadi maju 5 langkah kemudian 2 langkah, 7 langkah. Tapi kita mundur lagi 3 langkah. Jadi perpindahannya 7 dikurang 3 sama dengan 4 langkah. Kalau kecepatan adalah perpindahan per satuan waktu. Kecepatan dirumuskan V sama dengan S per T. Dengan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. S adalah jarak, satuannya meter. Dan T adalah waktu, satuannya sekon. Kalau percepatan itu apa, Lis? Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Satuannya meter per sekon kuadrat. Oke Lis, makasih loh penjelasannya. Lumayan untuk mengingat-ingat pada ulangan nanti. Mana ulanganmu tadi, Jess? Alhamdulillah atas penjelasanmu tadi pas istirahat. Aku lancar ngerjain ulangannya. Ngomong-ngomong, bisnya lama juga ya, Lis? Iya nih, mana aku udah lapar lagi. Lus, papaku habis nelpon. Dia mau jemput aku ke sini. Kamu nebeng sekalian gak? Gak usah, Jess. Aku nunggu bis aja. Jess, ini sudah lebih dari 10 menit.
Ayahmu posisinya di mana? Kok nggak sampai-sampai? Ayahku kalau naik mobil nggak pernah ngebut, Lus. Pelan banget. Kecepatannya 20 meter per sekon atau 72 kilometer per jam. Sangat hati-hati sekali ya ayahmu mengendarai mobil. Jess, kamu tahu nggak? Pada saat ayahmu mengendarai mobil dengan kecepatan tetap, itu namanya gerak lurus beraturan. Tapi, jika ayahmu mempercepat sedikit mobilnya atau memperlambat, itu disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Oh, jadi kalau gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap ya, Lis. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan kecepatannya berubah-ubah, tapi percepatannya tetap. Yap, 100 untuk Jessie. Untuk gerak lurus beraturan, rumusnya V sama dengan S per T. V itu adalah kecepatan, S itu adalah jarak, dan T adalah waktu. Untuk gerak lurus berubah beraturan, karena kecepatannya berbeda, jadi dirumuskan Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Vt adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. S adalah jarak, satuannya meter. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Lis, ayahku sudah datang. Aku pulang duluan ya. Iya Jess, hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu besok di sekolah. Assalamualaikum ayah. Kok tumben ada di depan rumah? Waalaikumsalam. Baru pulang, Lis. Ini nih, ayah tadi kaget dengar suara mangga yang jatuh. Hore, makan mangga gratis dong ya hari ini. Iya Lis, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, di sekolah kau sudah belajar belum, Lis? Kenapa mangga yang lagi ada di pohon bisa jatuh? Karena sudah masak lah ya, jadi mangganya jatuh. Ya bener sih, karena mangganya sudah matang jadi jatuh. Tapi selain itu, mangga yang jatuh ke tanah itu namanya gerak jatuh bebas, Lis. Karena tanpa kecepatan awal. Kalau jatuhnya benda karena kecepatan awal atau punya kecepatan awal, disebut apa ya? Gerak jatuhnya benda apabila mempunyai kecepatan awal namanya
gerak jatuh ke bawah atau gerak vertikal ke bawah. Sedangkan kalau Lis melempar bola ke atas, namanya gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal itu bisa dikatakan gerak lurus juga ya. Gerak vertikal bisa juga dikatakan gerak lurus, Lis. Bedanya kalau gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, geraknya mendatar. Sedangkan kalau gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dia di dalam sumbu vertikal atau adanya pengaruh gravitasi bumi. Gerak vertikal tadi yang pertama gerak jatuh bebas ya, Lis ya. Gerak jatuh bebas karena tanpa kecepatan awal, jadinya kecepatannya adalah setengah kali G kali T kuadrat. G itu apa, Lis? G itu adalah percepatan gravitasi, biasanya 10 meter per sekon kuadrat. Kalau gerak vertikal ke atas, karena arah kecepatan bendanya berlawanan dengan gravitasi bumi, dirumuskan Vt sama dengan V0 dikurang G kali T. Kebalikannya, kalau bendanya gerak vertikal ke bawah, Vt sama dengan V0 ditambah G kali T. Ih, mantep ayah ini. Tahu semua dia. Makasih ya ilmunya. Iya, Lis. Yuk kita makan siang dulu. Kamu pasti capek baru pulang dari sekolah kan? Ayah, laksanakan. Contoh soal. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Berapa kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 2 sekon jika percepatan benda 3 meter per sekon kuadrat? Penyelesaian. Diketahui V0 sama dengan 10 meter per sekon, T sama dengan 2 sekon, A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Ditanya S dan V. V sama dengan V0 ditambah A kali T. V sama dengan 10 ditambah 3 kali 2 sama dengan 16 meter per sekon. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. S sama dengan 10 kali 2 ditambah setengah kali 3 kali 22 sama dengan 26 meter. Mangga jatuh dari pohon yang tingginya 4,5 meter. Berapakah kecepatan jatuhnya mangga dan lama jatuhnya mangga? Penyelesaian. Diketahui H sama dengan 4,5 meter, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya V dan T. V sama dengan akar 2 kali G kali H.
sama dengan akar 2 kali 10 kali 4,5 sama dengan akar 90. V sama dengan 3 akar 10 meter per sekon. H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. T sama dengan akar 2H per G sama dengan 3/10 akar 10 sekon. Tentukan ketinggian benda yang dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon selama 5 sekon. Penyelesaian. Diketahui V0 sama dengan 30 meter per sekon, T sama dengan 5 sekon. Berapakah ketinggian benda yang dilemparkan? H sama dengan V0 kali T dikurang setengah kali G kali T kuadrat. H sama dengan 30 dikali 5 dikurang setengah dikali 10 dikali 5 kuadrat. H sama dengan 25 meter. Benda jatuh dengan kecepatan awal 5 meter per sekon dari ketinggian 3,75 meter. Berapakah kecepatan akhir benda? Diketahui H sama dengan 3,75 meter. V0 sama dengan 5 meter per sekon. Berapakah Vt? Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. 5 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 3,75 sama dengan 100. Vt sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter per sekon. Setelah kita membahas panjang lebar tentang gerak, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, yang pertama, gerak adalah perubahan posisi atau perubahan kedudukan. Gerak ada dua, yaitu gerak lurus dan gerak melingkar. Gerak lurus adalah gerak pada lintasan lurus, sedangkan gerak melingkar adalah gerak pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Pada gerak, ada yang disebut dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak yang terjadi pada kecepatan tetap, sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang terjadi jika kecepatannya berubah atau percepatannya tetap. Pada gerak lurus berubah beraturan, ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Untuk gerak yang vertikal dibedakan menjadi 3, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.